Godzilla telah ditata ulang berkali-kali dengan beberapa kisah dan asal-usulnya yang berbeda-beda. Dan di video kali ini gue mau membahas kejadian-kejadian yang melahirkan Godzilla di setiap versinya. So, duduk yang manis dan selamat datang di The Monster. Dunianya para monster. Godzilla dikenal sebagai makhluk yang lahir secara tidak sengaja dari pengujian nuklir pada tahun 1950-an. Tetapi versi tersebut bukan satu-satunya versi yang menjelaskan asal-muasal dari Godzilla. Selama 6 dekade terakhir ada beberapa penyesuaian dan pengulangan, dan tidak semua dari mereka memiliki kisah asal yang sama. Godzilla telah membintangi 32 live action movies, termasuk adaptasi Amerika tahun 1998. Sebagian besar waralaba Toho Godzilla dapat dipecah menjadi 3 era yang berbeda. Yang pertama era Showa tahun 1954 sampai 1975. Yang kedua era Heisei tahun 1984 sampai 1995. Dan yang terakhir era Millennium tahun 2000 sampai 2004. Setiap seri filmnya memiliki King of the Monsters versi masing-masing, dan semuanya dengan desain yang sedikit unik. Misalnya saja Godzilla tahun 1990-an yang dirancang untuk menjadi lebih menakutkan daripada seri Showa. Sementara monster yang diperkenalkan di Godzilla 2000 memiliki paku punggung berwarna ungu dan napas atom yang berwarna merah. Interpretasi lain dari kisah Godzilla telah diceritakan oleh para penggemar, dan mereka semua memberikan pandangan mereka sendiri tentang karakter yang mereka cintai tersebut. Sebagian besar film Godzilla hanya membuat perubahan kecil pada Godzilla, karena ada aspek-aspek tertentu dari karakter Godzilla yang tetap dibiarkan begitu saja. Godzilla biasanya digambarkan sebagai kekuatan yang hampir tak terbendung, yang hidup di kedalaman Laut Jepang. Godzilla biasanya dapat dikenali dari penampilannya yang seperti dinosaurus, auman ikonik dan napas atom yang berwarna biru. Godzilla menjadi begitu kuat secara tradisional karena selalu dikait-kaitkan dengan senjata nuklir. Tetapi tidak setiap versi Godzilla dibuat dengan cara yang sama. Dan inilah setiap kisah dan asal-usul yang dimiliki oleh King of the Monsters di film-filmnya. Godzilla ada sebagai perlambangan dari rasa sakit dan kehancuran yang disebabkan oleh bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima selama Perang Dunia yang Kedua. Dalam film tahun 1954, Godzilla dijelaskan bahwa monster itu adalah reptil prasejarah yang dimutasi oleh radiasi uji coba nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Karena besarnya jumlah radiasi yang diserap oleh reptil tersebut, menyebabkannya tumbuh dengan proporsi raksasa dan dinamai Godzilla. Makhluk itu menyerang Jepang tetapi pada akhirnya dibunuh oleh alat yang disebut bom penghancur oksigen. Kemudian di dalam sequelnya Godzilla Rage Again yang mengungkapkan bahwa dua makhluk reptil ini benar-benar terkena dampak dari uji coba bom atom, di mana yang pertama terbunuh pada tahun 1954, tetapi yang kedua selamat. Versi Godzilla ini kembali dalam film-film Toho berikutnya. Godzilla vs King Ghidorah adalah film ketiga dalam seri Heisei dari film Godzilla, yang memperluas kisah asalnya yang klasik dengan menyelam ke dalam sebuah insiden yang menciptakan Godzilla. Di sana terungkap bahwa di sebuah pulau pada tahun 1944, sekelompok tentara Jepang bertemu dengan dinosaurus yang menyelamatkan mereka dari militer Amerika Serikat, dan dipercayai bahwa makhluk itu diberi nama Godzillasaurus. Godzillasaurus adalah reptil yang sama yang diubah oleh uji coba bom atom menjadi Godzilla. Di dalam filmnya juga menceritakan sebuah tim alien menggunakan perjalanan waktu untuk kembali ke tahun 1944 dan menghapus Godzilla dari keberadaannya. Mereka memindahkan Godzillasaurus ke lokasi yang berbeda. Dengan begitu dia tidak akan terpengaruh oleh radiasi. Nah, para alien menukar Godzilla dengan 3 makhluk kecil yang diberi nama Dorats dan bermutasi menjadi King Ghidorah. Kemudian Jepang memutuskan bahwa keberadaan Godzilla diperlukan untuk mengalahkan Ghidorah. Sehingga mereka memutuskan untuk menemukan Godzillasaurus dan memukulnya dengan radiasi yang cukup untuk menciptakan kembali transformasi aslinya. Untuk mewujudkannya mereka membombardirnya dengan radiasi. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya pada tahun 1970-an, Godzillasaurus menemukan kapal selam nuklir Rusia yang karam, dan dia sudah bermutasi. Karena dihujani dengan dosis radiasi kedua yang bahkan lebih besar, membuat Godzilla lebih kuat dari sebelumnya. Film adaptasi Godzilla yang dikritik secara universal oleh Sony pada tahun 1998 menawarkan interpretasi monster yang sangat berbeda. Versi Godzilla ini lahir ketika seekor iguana ditangkap dalam uji coba nuklir di Polinesia pada tahun 1968.
Radiasi di tubuhnya menyebabkan evolusi pada makhluk mirip kadal yang terlihat kabur di New York City selama peristiwa film tersebut. Transformasi terjadi selama periode 30 tahun. Nah, karena versi Godzilla ini kurang diterima oleh penonton, kemudian Toho secara efektif menghubungkannya kembali ke monster yang berbeda, yang diberi nama Zilla dengan cara Zilla dibuat berhadapan dengan Godzilla asli di film Godzilla Final Wars. Nah, di film Godzilla ini, Godzilla tampil sebagai makhluk yang lahir dengan cara yang berbeda, di mana Godzilla adalah entitas supernatural yang benar-benar jahat. Di mana hal itu juga ada dalam kontinuitas yang terpisah dari semua film Godzilla lainnya, sebagai kelanjutan dari film tahun 1954. Dalam film itu, Godzilla memang dibunuh oleh Oxygen Destroyer pada tahun 1954, tetapi tubuhnya tidak hancur. Kemudian dia dibangkitkan kembali oleh jiwa-jiwa orang yang meninggal di Samudra Pasifik selama Perang Dunia yang Kedua. Godzilla Legendary menjaga alur cerita yang hampir sama dengan insiden nuklir tahun 1954, tetapi dibuat berbeda dengan mengubah keadaan di mana peristiwa di dalamnya sangat berarti bagi Godzilla. Di sana disebutkan dalam Godzilla 2014 bahwa uji militer pada tahun 1954 sebenarnya merupakan upaya untuk membunuh Godzilla, makhluk purba yang telah hidup selama ribuan tahun. Namun Godzilla selamat dari bom nuklir dan kembali pada tahun 2014 untuk bertempur melawan Muto. Nah, di sini Monsterverse benar-benar mengubah arti Godzilla dengan menjadikannya kekuatan alam, bukan akibat dari kesalahan manusia seperti tahun 1954. Dan di dalam Monsterverse, Godzilla adalah salah satu dari beberapa Titans atau makhluk besar yang memakan radiasi. Sebagian besar dari mereka berhibernasi jauh di dalam bumi dan di terowongan bawah tanah tersembunyi yang disebut Hollow Earth. Godzilla ada untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi planet ini dari ancaman seperti Ghidorah. Shin Godzilla dari Toho menyalakan kembali franchise mereka dan menjadi salah satu film terbesar dari kisah tradisional yang pernah diproduksi oleh Toho. Monster yang digambarkan dalam Shin Godzilla adalah binatang buas yang kejam yang memiliki sejumlah kemampuan baru. Awalnya binatang prasejarah yang hidup di laut, entah bagaimana ia terkena limbah nuklir di lautan, yang membuatnya bermutasi menjadi makhluk aneh seperti belut. Ia melewati beberapa bentuk yang mengerikan sebelum akhirnya berkembang menjadi monster dengan karakteristik fisik yang berbeda dari Godzilla biasanya. Dalam dua bentuk pertamanya, ia bahkan tidak memiliki kaki. Dan tanpa diragukan lagi, ini adalah penggambaran yang paling tidak biasa dari Godzilla dalam film-film Toho. Toho memang memiliki rencana untuk bergerak maju dengan waralaba Godzilla-nya. Tetapi dalam film berikutnya, sepertinya Toho akan meribut kembali alur ceritanya lagi. Dan ketika itu terjadi, Toho dapat memperkenalkan pandangan baru tentang Godzilla, lengkap dengan asal-usulnya yang baru. Yang pertama dari Frost Purple, gimana abang dapat tahu Godzilla bisa mati? Ya nggak tahu, itu cuma teori aja bro. Seandainya Godzilla mati, filmnya gimana? Gitu maksudnya. Terus yang kedua dari Sentolopers, bang mau nanya apa yang terjadi dengan mayat Titan yang sudah mati? Apakah diurus pemerintah, dibiarin, atau diambil pihak yang tidak berwenang? Lebih seru sih diambil pihak yang tidak berwenang, biar seru. Terus dari Billy Avrian, Min, andai Kong menang lawan Godzilla, apakah itu berarti Kong lebih kuat daripada Ghidorah? Ya nggak juga bro. Terus dari Galih, aku nggak mau Godzilla atau Kong mati di film Godzilla vs Kong. Saya berharap salah satu dari mereka hanya kalah dalam pertarungan lalu pergi. Terus dari Vino Cree Official, bang emang di film Godzilla vs Kong, Godzilla tingginya masih bertambah? Masih, tapi sedikit sih bro. Kayaknya sih sedikit aja bertambahnya. Ya biar adil aja lawan Kong. Kong tingginya seperti Godzilla ya harus sama gitu. Terus dari Halva Sausan, bang bahas Titan yang ada di Korea. Semoga dibaca sama artis. Sopo yang artis? Oke. Nanti saya bahasin ya. Tapi saya riset dulu. Oke. Terus dari Rama Ilham, mungkin langsung ke trilogi King Kong, setelah itu Mothra. Aku berharap sih ada trilogi Dagon, nenek moyang Godzilla. Terus dari Absurd XC, gue ada pertanyaan bang, katanya kan suara raungan Godzilla di dunia nyata bisa buat orang mati, tapi di film kok orangnya nggak mati. Gak tahu bro. Itu kan katanya. Terus dari Maulida Lido, bang bahas keunikan Godzilla bang. Oke.
Terus dari Alditians Risandi, bro, kira-kira mungkin gak kalau semisal ada 2 atau lebih larva Mothra yang muncul di Monsterverse berikutnya, seperti di film-film klasik Toho dulu, atau minimal muncul Mothra lagi tapi 1 dan itu masih dalam bentuk larva dan baru berubah di film selanjutnya lagi. Ya mungkin bro, mungkin, segala kemungkinan bisa terjadi. Semuanya tergantung dari pihak Legendary aja. Apakah dia mau copy paste cerita dari Toho atau dibuat lebih beda sedikit gitu. Terus dari The Morning Star, takutnya gini, misalkan Godzilla mati, nanti kalau ada alien turun lagi, example Gigan, siapa yang bisa dihadapin dia? Gua nggak yakin Kong bisa. Gue juga nggak yakin bro. Ya, I don't know, siapa tahu ada Godzilla baru kan? Misalnya kalau Godzilla mati, kalau enggak ya dia yang lawan. Kalau dia mati ya kita berharap aja sama Kong. Terus dari Avila Animation, menurutku Kong menang sih bang, soalnya Godzilla udah punya 2 film dan itu lumayan banyak, sementara Kong cuma punya 1 film. Jadi kalau Kong kalah sama aja Legendary menyia-nyiakan karakter Kong. Tapi kalau Godzilla hidup lagi itu berarti dipaksakan Kong dong bang. Ya mau nggak mau, semuanya sih tergantung dari kita yang menonton. Kalau memang filmnya sukses ya, misalkan Godzilla mati terus filmnya sukses ya, Monsterverse harus punya ide baru untuk memunculkan Godzilla yang baru gitu. Dan kalau misalnya Kong menang ya dilihat juga filmnya sukses apa enggak, atau banyak nilai minus dari para penonton atau bagaimana. Semuanya sih tergantung dari kitanya aja yang nonton nantinya, ratingnya gimana filmnya. Terus dari Amirullah Hilal, bang, apakah kaiju bisa digabungkan, misalnya King Ghidorah, Seldena dari kepala yang terpotong dengan tanaman seperti Biolante, Godzilla dengan mawar, atau Ghidorah dengan kaiju lainnya? Terima kasih bang, kontenmu selalu menghibur. Terima kasih juga kalian selalu mendukung channel ini. Nah, bisa aja bro, kaiju itu bisa digabungkan. Kayaknya yang punya teknologi seperti itu ya cuman Monarch kalau di Monsterverse. Terus dari Cupret of Isekai, Min, apakah Kong bakal punya kekuatan petir? Enggak bakal bro. Terus dari Ibnu Sabil, bang, mungkin di akhir film Godzilla atau Kong kehabisan tenaga lalu mati. Ya itu mungkin bro. Godzilla lawan Kong aja udah berat kan, terus dia harus lawan Mechagodzilla. Kayaknya Godzilla nggak se-OP itu juga kalau Godzilla Monsterverse ya, menurut gua. Contohnya ketika dia lawan Muto di filmnya kan, dia sempat pingsan, terus dia bangkit lagi, nyebur ke air, dicabut gitu. Selanjutnya dari Doraemon Kun, bang, menurut teori gua kalau Godzilla pakai Burning Godzilla kemungkinan Kong akan mati, karena Monsterverse tidak mau Kong mati karena Kong adalah spesies terakhir. Ya nggak mungkin bro, kalau pakai Burning Godzilla Kong bakal mati. Itu OP banget Burning Godzilla, pasti mati Kongnya. Dan Burning Godzilla kemungkinan nggak akan keluar lagi di Godzilla vs Kong. Terus dari Haskill Gaming, kalau mati nanti diganti anaknya kayaknya. Terus dari Asep Mekanik, andai saja Indonesia punya Monsterverse, auto bersaing. Terus dari Master Herobrine, bang, apakah Burning Godzilla akan muncul dan meledak? Nggak akan bro, nggak akan muncul. Terus dari Fatih Abrar, bang, mungkin senjata kapak Kong itu dibuat dari tulang orang tuanya Kong. Mungkin. Terus dari Saints Zero Official, Godzilla mati, inilah datang. Terus dari Jakarta Barat, halo Jakarta Barat, kataku Kong yang menang. Terus dari Muhammad Giva, bang, kalau Godzilla 3 akan menjadi nyata dan dia akan membalas dendam atas segalanya, itu berarti akan menjadi film Destroy All Monster dong. Bisa jadi bro. Terus dari Godzilla 2020, bang, Godzillanya kok bisa joget? Bisa bro. Terus dari Abi Andri, udah dibilang Godzilla tidak mati karena Godzillanya akan berdamai dengan King Kong. Iya, Godzilla dan King Kong itu udah pasti berdamai, kan udah gue jelasin di video-video gue yang dulu. Gimana sih Bambang? Udah pasti berdamai, cuman masalahnya kan di video ini kan teori orang-orang dan para penggemar juga, seandainya Godzilla mati nasibnya bagaimana, nasib filmnya bagaimana, itu loh yang gue jelasin. Ya kalau berdamai ya pasti berdamai lah. Dari awal film ini digaung-gaungkan juga kita udah pasti bisa nebak-nebak Godzillanya pasti berdamai.
gitu. Terus dari Agus Bang itu bisa jadi Mechagodzilla membuat temannya kan dibuat Monarch, bisa. Terus dari Kingstuber, Bang apakah Skullcrawler akan ada di Godzilla vs Kong? Kemungkinan ada, tapi nggak jaminan juga, karena itu kan cuma bocoran mainan itu nggak 100% muncul, bisa iya bisa enggak. Terus dari Ken's Ozor, Bang Godzilla lawan Gamora menang mana? Godzilla dong. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.